Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atar Bensin Safar dengan NIM F1B020090 dari kelompok 2 sebagai praktikan pada praktikum mesin-mesin listrik. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum saya sebagai tugas responsi mesin-mesin listrik. Untuk percobaan pertama yaitu ialah mesin-mesin AC lanjut. Pada mesin AC lanjut, untuk sub 1 ialah motor serempak. Dengan tujuan percobaan yaitu mengetahui pengaruh perubahan torsi beban T terhadap kecepatan rotor, NR, dan arus jangkar IA. Kemudian yang kedua, membuktikan teori keserempakan motor sinkron NR sama dengan NS yang selalu konstan. Kemudian yang ketiga, mengetahui batas maksimum torsi beban T yang menyebabkan motor serempak kehilangan keserempakannya. Langsung saja ke dasar teori. Yang pertama, motor sinkron. Seperti yang diketahui, motor sinkron adalah mesin sinkron yang digunakan untuk mengubah energi listrik. Motor sinkron mempunyai kumparan jangkar pada stator dan kumparan medan pada rotor. Kumparan jangkar terbentuk sama dengan mesin induksi, dan kumparan medan sinkron dapat berbentuk kutub sepatu atau kutub dengan sela udara sama rata. Motor sinkron pada dasarnya sama dengan generator sinkron, kecuali arah aliran daya pada motor sinkron merupakan kebalikan dari generator sinkron. Oleh karena itu, aliran daya pada motor sinkron dibalik. Prinsip kerja motor sinkron. Seperti pada gambar 1.2, memperlihatkan keadaan terjadinya torsi pada motor sinkron. Keadaan ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Apabila kumparan jangkar atau pada stator dihubungkan dengan sumber tegangan 3 fasa, maka akan mengalir arus 3 fasa pada kumparan. Arus 3 fasa pada kumparan jangkar ini menghasilkan medan putar homogen. Berbeda dengan motor induksi, motor sinkron mendapat eksitasi dari sumber DC eksternal. Jadi pada motor sinkron ini dia mendapatkan penguat atau eksitasinya dari luar, hingga dapat dikatakan yaitu penguat luar. Kemudian konstruksi motor sinkron. Semua jenis motor dan generator listrik mempunyai rotor dan stator, di mana rotor merupakan bagian berputar dan stator merupakan bagian yang diam. Konstruksi stator motor induksi pada dasarnya terdiri dari rumah stator, inti sel dari baja silikon, alur untuk menempatkan belitan atau kumparan stator, kemudian ada belitan dari tembaga. Adapun konstruksi rotornya pada dasarnya terdiri dari inti rotor dari baja, alur untuk menempatkan belitan atau kumparan, belitan rotor dari tembaga, kemudian poros atau as. Pada percobaan ini, kita menggunakan alat. Yang pertama ada power supply 3 fasa, kemudian ada motor sinkron 3 fasa, ada power circuit breaker modul, bisa ada tacho generator, tachometer digital, control unit, magnetic brake, ampermeter, voltmeter, experimenter transformer, dan kabel konektor secukupnya. Maka didapatkan hasil pengamatan sebagai berikut. Untuk hasil pengamatannya ini, kita menggunakan sumber AC 3 fasa yang diatur line to neutral ya, sehingga apabila tegangan diatur line to neutral, maka tegangan digunakan ialah 220. Dan untuk tegangan medannya konstan 50. Sedangkan untuk torsi bebannya diatur semakin meningkat dari 0,4 hingga 1,5. Maka diperoleh arus medan yang konstan yaitu 0,2, arus jangkar 0,114, bernilai semakin meningkat hingga 0,277. Di sini arus medan didapatkan konstan. Kenapa? Karena arus medan adalah arus yang langsung terhubung dengan tegangan sumber AC 3 fasa, dan tegangan medan juga bernilai konstan. Sedangkan untuk arus
arus jangka yang didapatkan semakin besar seiring bertambah nilai beban. Hal ini karena semakin besar nilai beban yang digunakan, maka dibutuhkan usaha yang besar pula untuk mempertahankan putaran kecepatan rotornya, yaitu sebesar 1.500. Nah, dapat dilihat ini merupakan grafik yang didapatkan dari perbandingan. Yang pertama ada torsi beban terhadap arus medan, kemudian yang kedua ada torsi beban terhadap kecepatan putar rotor, yang ketiga ada torsi beban terhadap arus jangkar. Maka didapatkan eh, kesimpulan yang pertama, jadi dapat disimpulkan bahwa nilai torsi beban yang meningkat dengan nilai tegangan sumber yang konstan menyebabkan nilai kecepatan putar motor juga bernilai konstan. Sedangkan untuk nilai arus jangkar hasilkan nilainya semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena untuk mempertahankan keserampakan motor. Dan kemudian yang kedua, pada percobaan motor serempak didapatkan bahwa nilai torsi beban yang semakin meningkat tidak memengaruhi keserampakan motor sinkron, di mana ketika torsi beban diatur dari 0,4 dan motor masih dalam keadaan stabil dan konstan. Ketika motor serempak dibebani hingga 1,5 Newton, maka terjadi pengeremanan magnetik yang menyebabkan medan putar stator dan konduktor rotor terlepas hingga motor sinkron kehilangan keserapakannya. Jadi pada motor sinkron itu terdapat batas torsi beban yang biasa digunakan itu dari 0,4 hingga 1,4 ya. Jadi untuk nilai yang 1,5 maka keserampakan motor itu akan menurun sehingga adanya slip di sana. Kemudian masuk ke sub 2 yaitu generator induksi. Untuk generator induksi, tujuan percobaannya itu mengetahui cara pengoperasian generator induksi, kemudian mengetahui pengaruh besar kapasitor pada generator induksi terhadap tegangan dan daya reaktif keluaran generator, dan yang ketiga mengetahui hubungan frekuensi dan daya aktif dengan putaran generator. Jadi untuk generator induksi merupakan mesin induksi yang dioperasikan sebagai generator. Oleh karena itu, mesin induksi mempunyai persamaan konstruksi untuk motor maupun generator. Prinsip kerja generator induksi. Prinsip kerja generator induksi yaitu berdasarkan induksi elektromagnetik. Setelah motor diputar oleh penggerak mula atau prime mover, dengan demikian kutub-kutub di dalam rotor akan berputar. Jika kumparan kutub diberi arus, maka pada permukaan kutub akan timbul medan magnet. Komponen-komponen yang ada pada generator induksi hampir sama dengan yang ada pada motor induksi, baik inti statornya maupun rotornya. Prinsip kerja dari generator induksi juga hampir sama. Perbedaannya hanya pada slipnya saja. Kemudian konstruksi pada generator induksi. Konstruksi stator dari generator induksinya yaitu di mana pada stator generator induksi terdiri dari beberapa bagian yaitu rumah stator, inti stator, belitan rotor. Kemudian konstruksi lilitan akan memberikan dua jenis rotor yaitu generator induksi dengan rotor sangkar atau rotor kurung dan generator induksi dengan rotor belitan. Kemudian ada poros atau as. Kemudian ada pembangkitan tegangan. Pembangkitan tegangan akan terjadi bila pada rotor terdapat magnet sisa atau kapasitor yang masih menyimpan muatan yang dihubungkan ke generator induksi. Dengan demikian akan mengalir arus pada rangkaian. Dengan adanya arus pada rangkaian tersebut, maka akan menghasilkan flux magnet pada celah udara atau antara kumparan stator dan rotor. Sehingga pada kumparan stator akan membangkitkan tegangan induksi. Tegangan selanjutnya akan mengakibatkan arus mengalir kembali ke kapasitor. Arus tersebut akan menambah besar magnet pada celah udara sehingga terjadi kumparan stator akan meningkat terus sampai pada nilai tegangan generator induksi sama dengan nilai tegangan kapasitor. Kemudian pada sub 2 ini kita menggunakan alat dan bahan berupa power supply 3 fasa, ada PCB modul, terus squirrel cage motor 230 atau 400 volt, ada Sun One mesin, experimental transformer, power factor meter, pointer frequency meter, voltmeter, moving iron voltmeter, ampermeter, kapasitor dengan beban 1,0, kemudian ada resistive load atau beban resistif dengan 1,0, ada beban induktif, ada voltmeter AC, tasel generator, kabel konektor secukupnya, dan jumper. Pada persamaan ini maka disusun rangkaian seperti pada gambar ini. Gambar 1.5 itu rangkaian percobaan generator induksi. Maka didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk hasil pengamatan. Jadi
Untuk pada generator induksi ini kita menggunakan beban kapasitor yang berbeda-beda untuk tiap rangkaiannya. Jadi kita di sini menggunakan tiga jenis kapasitor yaitu 8 mikrofarad, 12 mikrofarad, dan 16 mikrofarad. Sedangkan untuk beban induktifnya kita menggunakan nilai yang sama untuk ketiga-tiganya yaitu 2 mikrohenry, milihenry, milihenry, sorry, milihenry. Jadi di sini dapat dilihat bahwa beban diatur, beban R diatur dari 0% hingga 100%. Maka diperoleh nilai kecepatan putar atau NR yang semakin meningkat. Namun pada beban 95% hingga 100%, beban kembali menurun menjadi 1.500. Sedangkan untuk tegangan medan yang didapatkan pada beban 0% didapatkan nilai 159,1, kemudian pada 75% hingga 100 beban yang didapatkan semakin menurun. Tegangan medan yang didapatkan semakin menurun. Kemudian untuk arus medan pada beban R 0% dapatkan nilai arus medan yaitu 2,1. Kemudian pada beban 75% hingga 100% dapatkan nilai arus medan yang semakin meningkat. Kemudian tegangan induksi pada beban 0% didapatkan nilai tegangan induksinya 50,6, dan untuk beban 75% hingga 100 dapatkan nilai beban tegangan induksi yang semakin meningkat. Sedangkan arus bebannya yang diperoleh ialah relatif konstan yaitu 0,1, cos P-nya bernilai 1, dan daya atau P-nya semakin meningkat di sini. Yang dapat dilihat seperti ini, analisa, kemudian ada analisa grafik. Ini yang tabel kedua, ini analisa grafik. Tabel ketiga, ini analisa grafiknya. Kemudian kesimpulannya. Jadi untuk kesimpulannya, yang pertama, cara pengoperasian generator induksi yaitu kecepatan putar rotor diputar oleh penggerak utama sampai melebihi percepatan medan putar stator. Setelah kecepatan putar rotor lebih besar, generator induksi diberikan kapasitor untuk mensuplai daya reaktif supaya generator induksi dapat membangkitkan tegangan. Berdasarkan percobaan generator induksi yang telah dilakukan pada saat diberikan kapasitor yang semakin besar nilainya, maka tegangan yang dihasilkan generator akan semakin besar dikarenakan daya reaktif yang dihasilkan pada motor sebagai eksitasi semakin besar. Kemudian, daya reaktif keluaran generator dapatkan semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa nilai daya reaktif keluaran generator berbanding lurus dengan kapasitor. Yang ketiga, berdasarkan percobaan generator induksi, ketika kecepatan putar rotor meningkat, maka nilai frekuensi yang dihasilkan juga akan semakin meningkat. Hal ini sesuai dengan persamaan NR sama dengan N rotor dikali P per 120. Kemudian untuk daya aktif yang didapatkan semakin besar dikarenakan generator mensuplai beban R yang semakin besar. Hal ini dapat dibuktikan dengan persamaan P sama dengan V kali 3 V3 kali V kali I kali cos I, di mana V sama dengan I kali R. Sehingga untuk keterangannya P sama dengan daya, I sama dengan arus, R sama dengan tahanan, P sama dengan tegangan, cos I merupakan faktor daya. Pembahasan untuk mesin-mesin AC lanjut tadi sudah selesai, kemudian kita masuk ke power
pembahasan kedua yaitu percobaan 2 mesin-mesin DC lanjut. Jadi pada mesin-mesin DC lanjut ini terdapat dua sub. Yang pertama membahas tentang generator DC Sun dengan tujuan mengetahui karakteristik generator DC Sun, kemudian mengetahui pengaruh perubahan tegangan sumber terhadap tegangan generator, kecepatan rotor, arus jangkar, dan arus medan pada saat kondisi tanpa beban. Dan mengetahui pengaruh perubahan beban terhadap kecepatan rotor, arus jangkar, arus medan, dan arus beban pada saat kondisi berbeban. Pada dasarnya generator DC merupakan sebuah perangkat mesin listrik dinamis yang mengubah energi mekanis menjadi energi listrik. Generator DC menghasilkan arus DC atau arus arah. Generator DC dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan dari rangkaian bilitan magnet atau penguat eksitasinya terhadap jangkar. Contohnya yaitu generator penguat terpisah, generator Sun, generator kompon. Pada umumnya untuk konstruksi generator DC dibuat dengan menggunakan magnet permanen dengan 4 buah kutub rotor, regulator tegangan, digital, proteksi terhadap beban, lebih, starter eksitasi, penyearah, bearing, dan rumah generator atau chassis, serta bagian rotor. Prinsip kerja generator DC. Prinsip kerja generator DC dihasilkan dengan dua cara pembangkitan, yaitu pembangkitan tegangan AC dan pembangkitan tegangan DC. Pada percobaan ini kita menggunakan alat dan bahan berupa experimental transformer, voltmeter DC, moving iron mat, resistive load, control unit, Sun One Machine, Tacho Generator, Ampermeter DC, DC Multifunction Machine, dan kabel konektor secukupnya. Maka kita akan merangkai seperti pada gambar ini, 2.4 rangkaian generator DC Sun tanpa beban, kemudian ada rangkaian generator DC Sun berbeban, ada rangkaian generator DC kompon panjang tanpa beban, dan ada generator DC kompon panjang berbeban. Jadi pada sub 1 percobaan 2 ini kita terdapat 4 percobaan ya. Jadi didapatkan tabel data berupa sebagai berikut. Untuk generator DC Sun, tegangan yang digunakan semakin meningkat. Semakin meningkat dari 95 hingga 190. Maka didapatkan nilai tegangan generator yang semakin meningkat juga. Sedangkan untuk kecepatan RPM juga semakin meningkat. Mengapa demikian? Karena kecepatan RPM ini mengikuti tegangan sumber. Semakin besar tegangan yang diberikan, maka semakin cepat juga kecepatan putar rotornya. Kemudian ada arus jangkar. Arus jangkar dapat juga ini semakin meningkat. Dan arus medan yang dapat juga semakin meningkat. Jadi semua yang didapatkan semakin meningkat seiring bertambahnya tegangan sumber. Kemudian untuk percobaan kedua ada generator DC Sun berbeban, di mana tegangan sumber sini kita atur konstan 160 dan beban R-nya diatur semakin meningkat dari 30 hingga 90. Maka didapatkan nilai kecepatan RPM-nya di sini semakin meningkat. Akan tetapi seharusnya kecepatan RPM itu semakin menurun. Mengapa demikian? Karena semakin besar beban yang digunakan, maka kecepatan putar rotor itu akan semakin menurun. Kemudian untuk arus medannya, di sini dapatkan nilai yang konstan yaitu 0,21. Mengapa demikian? Karena arus medan ini yang terhubung dengan tegangan sumber. Sedangkan di sini tegangan sumber diatur konstan, maka arus medan juga akan bernilai konstan. Dan untuk arus jangkar di sini semakin menurun ya. Jadi semakin besar nilai beban R yang digunakan, arus jangkar didapatkan juga akan semakin menurun. Sedangkan arus beban juga demikian. Nilai yang didapatkan semakin menurun. Kemudian ada generator DC kompon panjang. Yang pertama generator DC kompon panjang tanpa beban. Untuk tegangan sumbernya diatur semakin meningkat, maka diperoleh tegangan generator juga yang semakin meningkat dan kecepatan RPM-nya semakin meningkat. Untuk arus jangkar juga didapatkan nilai yang semakin meningkat dan arus medan juga yang semakin meningkat. Dan untuk selanjutnya generator DC kompon panjang berbeban.
Di sini nilai tegangan sumber yang digunakan ialah konstan, yaitu 220 volt, sedangkan nilai bebannya yang diatur semakin meningkat dari 40 hingga 100. Maka diperoleh kecepatan RPM yang semakin meningkat untuk pada data. Sebenarnya untuk nilai kecepatan ini dia akan semakin menurun seiring bertambahnya beban. Karena antara kecepatan rotor dengan beban itu dia berbanding terbalik. Tapi di data ini didapatkan nilai yang semakin meningkat. Hal ini dapat terjadi karena tidak presisinya alat atau kesalahan dalam pengambilan data. Kemudian ada arus medan. Arus medan di sini nilai yang didapatkan konstan ya, karena dia terhubung dengan tegangan sumber. Dan arus jangkar juga di sini bernilai konstan. Untuk arus bebannya di sini diperoleh nilai yang semakin menurun. Kemudian kita masuk ke kesimpulan ya. Jadi untuk kesimpulan, yang pertama karakteristik dari generator DC Sun yaitu untuk mendapatkan penguatan sendiri diperlukan adanya sisa-sisa magnetik pada sistem penguat. Selain itu, terdapat karakteristik generator DC Sun lainnya yaitu karakteristik beban nol. Karakteristik berbeban, karakteristik luar, karakteristik pengatur, serta karakteristik hubung singkat. Kumparan medan dan kumparan jangkar terhubung secara paralel sehingga arah medan yang terjadi dapat memperkuat medan yang sudah ada. Kemudian yang kedua, berdasarkan percobaan generator DC-Sun tanpa beban dapat diketahui nilai tegangan sumber semakin meningkat yang berbanding lurus dengan tegangan generator dan kecepatan rotor yang ikut meningkat pula. Begitu pula dengan nilai arus jangkar dan arus medan yang semakin meningkat. Kemudian untuk generator DC kompon panjang tegangan sumber konstan seiring dengan beban R meningkat. Dengan meningkatnya beban yang diberikan, maka kecepatan rotor yang didapatkan juga semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena dengan menggunakan beban yang semakin besar, maka menggunakan kecepatan rotor yang semakin cepat juga. Kemudian yang ketiga, ada berdasarkan percobaan generator DC Sun berbeban dapat diketahui bahwa tegangan sumber konstan dan beban semakin meningkat didapatkan karena kecepatan rotor kecepatan rotor yang semakin meningkat, arus jangkar dan arus medan yang konstan, kemudian arus beban yang semakin menurun. Sedangkan untuk generator DC kompor panjang, tegangan sumber konstan seiring bertambah beban R yang digunakan dengan meningkatnya beban yang diberikan, maka kecepatan rotor yang didapatkan juga semakin meningkat. Nilai arus medan yang juga semakin bernilai konstan, sedangkan nilai arus beban yang didapatkan semakin kecil. Nah, untuk motor DC Sun, ini merupakan sub 2 dari percobaan mesin-mesin DC lanjut. Dengan tujuan percobaan untuk mengetahui pengaruh tegangan sumber terhadap kecepatan rotor, arus jangkar, arus terminal, dan arus medan pada saat kondisi tanpa beban. Untuk mengetahui pengaruh perubahan torsi beban terhadap kecepatan rotor, arus jangkar, arus terminal, dan arus medan pada kondisi berbeban. Masuk ke dasar teori, yaitu pengertian motor DC Sun. Motor DC Sun adalah jenis motor DC berpenguat sendiri dan juga dikenal sebagai motor luka gulung. Medan pada motor ini dapat dihubungkan secara paralel dengan belitan angker. Jadi kedua belitan motor ini akan terpapar pada satu daya tegangan yang sama dan motor ini memiliki torsi yang rendah dan juga bekerja pada kecepatan yang konstan. Untuk percobaan ini kita menggunakan alat berupa experimental transformator, tacho generator, control unit, magnetic brake, ampermeter DC, voltmeter DC, moving iron meter, magnetic power, dan kabel konektor cukupnya. Jadi pada percobaan yang sub 2 ini terdapat beberapa percobaan. Yang pertama itu yang motor DC Sun tanpa beban, kemudian ada motor DC Sun berbeban, dan ada motor DC seri. Jadi dapatkan data dari hasil pengamatan kami, yaitu yang pertama untuk motor DC Sun tanpa beban. Di sini menggunakan tegangan sumber. Jadi tegangan sumbernya yang diatur semakin meningkat dari 60 hingga 220. Maka diperoleh nilai kecepatan putar yang semakin meningkat dari 110 hingga 2300.
Untuk arus terminalnya juga diperoleh semakin meningkat, arus jangkar semakin meningkat, dan arus medannya konstan. Jadi dapat diketahui bahwa antara kecepatan putar, arus terminal, arus jangkar terhadap tegangan sumber itu ialah berbanding lurus. Kemudian yang kedua, motor DC-san berbeban. Di sini tegangan sumbernya diatur semakin meningkat, diatur konstan, dan yang diatur semakin meningkat atau diatur pada saat praktikum itu ialah torsi bebannya, yaitu dari 0,2 hingga bernilai 1. Maka didapat kecepatan putar yaitu semakin menurun. Mengapa demikian? Karena semakin besar torsi beban digunakan, maka kecepatan putar yang diperoleh akan semakin kecil. Jadi antara kecepatan putar dengan torsi beban itu dia berbanding terbalik. Untuk arus medan yang diperoleh ini dia eh, lebih ke arah fluktuatif. Jadi dia meningkat, kemudian dia menurun pada torsi beban 1. Dan untuk arus jangkara dia bernilai konstan yaitu 0,29 dan arus terminalnya dia semakin menurun. Oh, eh, maaf, saya ulangi. Dan untuk arus terminal dia bernilai semakin meningkat seiring bertambahnya nilai torsi beban. Kemudian untuk percobaan yang kedua, yang ketiga yaitu motor DC seri. Di sini pada motor DC seri tegangan sumber diatur konstan yaitu bernilai 100. Sedangkan torsi beban diatur dari nilai 0,2 hingga nilai 1,4. Maka diperoleh nilai kecepatan putar yang semakin menurun. Dan untuk arus medan, sini arus medannya bernilai konstan karena dia terhubung dengan tegangan sumber. Untuk arus jangkarnya, di sini arus jangkar itu dia diperoleh nilai yang semakin meningkat. Dan untuk arus terminalnya juga demikian diperoleh nilai yang semakin meningkat. Maka untuk kesimpulan percobaan ini, yang pertama, pada percobaan motor DC-san tanpa beban, ketika tegangan sumber diperbesar dari 60 hingga 220 volt, maka kecepatan motor semakin meningkat dari 110 menjadi 2300. Sedangkan untuk arus terminal diperoleh nilai yang semakin besar, yaitu 0,10 hingga 0,29 ampere. Untuk arus jangkar didapat nilai arus jangkar yang diperoleh ikut meningkat seiring meningkatnya tegangan sumber, dan untuk arus medan didapatkan konstan 0,1. Pada percobaan motor desesan berbeban, ketika torsi beban semakin besar, maka kecepatan motor akan semakin menurun dari 1560 hingga 1400. Arus medan didapatkan fluktuatif, sedangkan arus jangkarnya konstan 0,29 ampere. Untuk arus terminal didapatkan nilai yang semakin meningkat. Kemudian pada motor DC seri, tegangan sumber yang diberikan diatur konstan. Begitu juga dengan torsi beban yang diberikan semakin meningkat dari 0,2 hingga 1,4. Nilai kecepatan putar rotor yang dihasilkan relatif menurun seiring meningkatnya torsi beban yang diberikan. Nilai arus medan yang dihasilkan konstan dan nilai arus jangkar yang dihasilkan semakin eh, men, eh, semakin menurun seiring meningkatnya nilai dari torsi beban. Begitu juga nilai arus terminal yang sekarang semakin meningkat. Maka dengan demikian untuk percobaan dua ini telah selesai disampaikan, dan kita akan melanjutkan ke percobaan ketiga. Jadi di sini di sini percobaan tiga. Untuk percobaan tiga ini itu pengasutan motor DC, motor AC dan DC.
Jadi untuk pengasutan motor AC, yang pertama ini kita membahas tentang pengasutan motor AC. Dengan tujuan percobaan itu memahami konsep pengasutan motor AC secara direct online atau DOL dan start delta atau via delta. Memahami prinsip kerja kontaktor magnetik, mengetahui perbedaan besar arus starting hubung delta dan bintang. Jadi untuk metode pengasutan ini terdapat beberapa. Yang pertama metode direct online, yaitu starting motor induksi dapat dihubungkan secara direct online ketika motor dengan kapasitas yang sangat besar di start. Dengan direct online, dengan tegangan sistem akan terganggu. Kemudian ada metode auto transformer, kemudian ada metode start delta, dan ada kontaktor magnetik. Kontaktor magnetik adalah saklar listrik yang bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Prinsip kerjanya yaitu terdapat lilitan yang akan menjadi magnet bila dialiri arus listrik. Magnet tersebut akan menarik kontak yang berada di dalamnya, sehingga kontak yang semula terbuka menjadi tertutup, sedangkan kontak yang awalnya tertutup menjadi terbuka. Dan pada percobaan ini kita menggunakan alat berupa power supply 3 fasa, start delta starter, 3 pole switch, power factor meter, moving iron meter 600 volt, moving iron meter 2,5 ampere, squirrel cage motor 230 per 400 volt, magnetic contactor, kabel konektor secukupnya, dan push button. Maka untuk percobaan itu kita mendapatkan hasil yang pertama, yaitu hasil pengamatan dan pengukuran percobaan pengasutan motor AC secara DOL. Jadi di sini kita menggunakan hubung bintang dan delta. Untuk hubung bintang, di sini menggunakan tegangan sumber AC 3 fasa 380. Maka diperoleh arus starting bernilai 1,1 dan arus steady state-nya 0,55 dan cosp-nya 0,2. Sedangkan untuk hubung delta menggunakan tegangan sumber AC 3 fasa yaitu 220. Maka didapatkan nilai arus starting 2,3 dan arus steady state-nya 1. Sedangkan cosp-nya sama dengan hubung bintang yaitu 0,2. Kemudian yang kedua, hasil pengamatan dan pengukuran percobaan pengasutan motor AC dengan starter bintang delta. Di sini pengaturan induksinya menggunakan hubung delta, bintang dan delta dengan tegangan sumber yang diatur ya 380 dan 220. Maka diperoleh nilai arus starting untuk hubung bintang yaitu 1 dan arus starting untuk hubung delta yaitu 2,2. Dan diperoleh nilai arus steady state-nya untuk hubung bintang yaitu 0,55, sedangkan untuk hubung delta diperoleh nilai 0,95 dan cosp-nya bernilai 0,2. Dan untuk tabel yang ketiga yaitu hasil pengamatan dan pengukuran percobaan pengasutan motor AC dengan kontaktor magnetik. Dan untuk pengaturan motor induksi 3 fasenya untuk hubung bintang dan deltanya digunakan sumber tegangan AC 3 fasa itu 220. Maka diperoleh nilai arus starting 2,7 untuk hubung bintang dan bernilai 1 untuk hubung delta. Dan arus steady state-nya 2,5 untuk hubung bintang dan 0,9 untuk hubung delta. Sedangkan cosp-nya ya bernilai 0,9 dan 0,6. Ini ialah hasil pengamatannya ya. Untuk mempersingkat waktu, maka kita masuk ke kesimpulan. Jadi untuk kesimpulannya ini, yang pertama pengasutan motor AC secara DOL direct online, yaitu dengan cara menghubungkan langsung sumber tegangan AC 3 fasa ke komparan stator. Pengasutan motor AC dengan hubung start delta yaitu sumber tegangan AC 3 fasa terhubung ke rangkaian start delta kemudian terhubung ke kumparan stator. Hal ini dilakukan untuk mengurangi arus starting 7-8 kali dari arus beban penuh. Yang kedua, prinsip kerja dari pengasutan motor AC menggunakan kontaktor magnetik yaitu kedua kontaktor dialiri arus, maka akan timbul medan magnet pada inti besi yang akan menyebabkan kontaktor utama dan kontak bergerak.
dari posisi normal, open menjadi menutup, dan NC akan terbuka selama komparan utama masih dialiri arus. Kemudian yang ketiga, pada percobaan pengusutan motor AC dengan berbagai metode yaitu direct online, start delta, dan kontak magnetik, didapatkan bahwa nilai arus starting hubung bintang lebih kecil daripada nilai arus hubung delta. Kemudian masuk ke pembahasan yang kedua dari percobaan yang ketiga, yaitu pengasutan motor DC dengan tujuan mengetahui pengaruh hambatan awal starter dalam melakukan pengasutan motor DC. Kemudian mengetahui perbedaan besar arus pengasutan pada kumparan jangkar dan kumparan medan. Kemudian lanjut. Jadi pada percobaan ini kita menggunakan alat dan bahan berupa power supply 3 fasa, ada voltmeter DC, ampermeter DC, moving iron meter 6 ampere, starter, magnetic powder brick, kemudian ada control unit, ada touch generator, kabel konektor secukupnya, sun wound mesin, dan universal motor. Jadi di sini kita melakukan 2 kali pengamatan ya, yaitu yang pertama ya pengamatan dan pengukuran percobaan motor DC Sun. Untuk yang pertama ini, kita menggunakan tahanan depan atau starter dari 0 hingga 22, dan tegangan supply yang diatur ialah 220. Maka beroleh nilai arus startingnya atau arus lantir jangkarnya semakin menurun seiring meningkatnya tahanan depan starter. Sedangkan untuk arus steady state jangkarnya juga bernilai konstan, yaitu 0,28. Dan untuk arus starting medannya 0,29 bernilai konstan, dan arus steady state medannya bernilai konstan, yaitu 0,18. Untuk hasil pengamatan pengukuran motor DC seri, tahanan depan starter yang digunakan bernilai 14 hingga 22. Sedangkan untuk tegangan supply-nya ialah 50. Di sini terdapat 2 kondisi, yaitu saat starter diberi hambatan awal dan saat starter tanpa hambatan awal. Untuk saat starter diberi hambatan awal, maka diperoleh nilai arus starting yaitu 1,5 hingga 1,3. Jadi dapat dikatakan untuk arus startingnya semakin menurun. Sedangkan arus steady state-nya relatif konstan yaitu bernilai 1. Sedangkan untuk kecepatan putar motornya ya semakin menurun dari 1000 hingga 600. Kemudian untuk kondisi kedua yaitu saat starter tanpa hambatan awal. Untuk arus steady state-nya bernilai konstan 1,1, dan untuk kecepatan putar motornya fluktuatif. Jadi untuk kesimpulan pada sub 2 ini, saat starter diberikan hambatan awal maka akan mempengaruhi arus starting, arus steady state, dan kecepatan putar rotor yang semakin menurun.
Sedang kemudian yang kedua, pada pengasutan motor sesan dengan tahanan yang meningkat, maka arus starting jangkar semakin menurun, sedangkan arus starting medan didapat nilai yang konstan. Pembahasan mengenai percobaan tiga yaitu pengasutan motor AC dan setelah selesai, maka kita masuk ke pembahasan yang keempat. Jadi untuk pembahasan keempat ini yaitu membahas tentang sinkronisasi generator. Jadi untuk sinkronisasi generator ini yang pertama ada sinkronisasi hubung gelap terang. Di sini yaitu tujuannya itu mengetahui hubung gelap dan hubung gelap terang yang digunakan pada hubungan paralel antara generator dan sistem. Kemudian mengetahui pembagian arus untuk masing-masing suplai ke beban saat sinkronisasi, setelah sinkronisasi dilepas, dan saat sinkronisasi kembali. Jadi untuk alat dan bahan yang digunakan di sini adalah power supply 3 fasa, sinkronisasi mesin, DC multifunction mesin, moving iron meter 2,5 ampere, double voltmeter, on-off switch 3 pole, synchronoscope, synchronizing indicator, double frequency meter, resistive load 1,0, inductive load 0,1, dan kabel konektor cukupnya. Maka kita dapatkan hasil sebagai berikut ya. Seperti dapat dilihat di sini beban yang ada yang menggunakan beban dan ada yang tanpa beban. Jadi untuk kesimpulannya yang percobaan 4 ini yaitu ketika terjadi sinkronisasi hubung gelap pada saat tegangan antar fasa sama yaitu U dengan U, V dengan V, dan W dengan W, yang dimana hal ini disebabkan oleh tegangan, sedangkan ketika terjadi sinkronisasi hubung gelap terang pada saat tiga fase yaitu U dengan V, V dengan W, dan W dengan U. Pada saat sinkronisasi dilepas, arus jala-jala PLN tidak digunakan karena tidak terhubung ke beban. Generator terjadinya penurunan frekuensi, sedangkan ketika disinkronisasikan kembali, tegangan dan frekuensi pada jala-jala PLN akan kembali sama dengan generator. Hal ini merupakan syarat dari proses sinkronisasi. Yaitu membahas sedikit tentang sinkronisasi di sini. Jadi untuk sinkronisasi itu terdapat dua jenis, yaitu yang biasa kita dengar itu yang pertama ialah eh, sinkronisasi generator dan generator sinkron. Antara kedua ini sangat berbeda ya. Jadi untuk teman-teman semua jangan salah kaprah antara keduanya ini. Jadi kalau untuk generator sinkron itu ialah uh, mensinkronkan antar generatornya. Sedangkan generator, untuk sinkronisasi generator ini ialah menyinkronkan antara generator dengan jala-jala PLN atau sistem dari PLN-nya dengan memperhatikan kondisi, yaitu tegangannya harus sama, frekuensinya harus sama, dan perbedaan atau urutan fasanya harus sama. Jadi jangan sampai salah. Nah, di sini tegangan, kemudian ada frekuensi dan perbedaan fasa. Di sini ada sinkronisasi hubung gelap, ada sinkronisasi hubung terang, ada sinkronisasi hubung gelap terang. Ya, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Saya minta maaf dan mohon maaf atas kurangnya dari saya. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Saya Muhammad Atar Bensani Safar, NIM F1B020090, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.